Hai NH People, ketemu lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Edwin Yosef Wijaya, saya spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Dan sore hari ini kita punya tamu spesial, di samping saya ada Dr. Filia Setiawan, spesialis anestesi. Beliau ini adalah konsultan anestesi kardiovaskular dan juga konsultan anestesi yang intensive care unit. Nah, beliau ini sudah berkecimpung di bidang pembedahan jantung mungkin sudah hampir 20 tahun, Dok ya. Ya, jadi beliau ini sudah sangat berpengalaman di bidang pembedahan jantung, ya. Nah, sore hari ini kita akan sedikit-sedikit mengobrol, Dok, tentang yang lagi in di masyarakat, yaitu tentang ERAS atau Enhanced Recovery After Surgery. Nah, khususnya di topik ini, karena kita di bidang bedah jantung, ya tentang pemulihan cepatnya pasca operasi bedah jantung. Gitu. Nah, Dok, kalau saya boleh tanya sih, untuk edukasi untuk pasien sama masyarakat, karena jujur masih banyak masyarakat yang masih tanya, apa sih itu ERAS, Dok, sebenarnya, Dok? ERAS itu singkatan dari Enhanced Recovery After Surgery. Khusus untuk bedah jantung namanya menjadi ERAS. Artinya menjadi Enhanced Recovery After Cardiac Surgery. Ya, jadi artinya pemulihan lebih cepat pada pasca operasi bedah jantung. Ya. Nah, Dok, kalau mau tanya, kira-kira apa sih yang membedakan ERAS dengan teknik yang konvensional? Nah, zaman dulu, ya kita sebut sajalah sebagai teknik konvensional. Yang namanya dari sisi anestesi itu banyak menggunakan opioid, narkotik gitu ya, untuk anti nyeri sekaligus untuk menstabilkan jantungnya ketika dimulai anestesi dan operasinya. Kalau pakai opioid dosis besar begitu, karena kita sebutnya sebagai opioid based malahan anestesinya, opioid based anesthesia. Nah, kalau kita memakai opioid dosis besar, maka ada efek samping yang akan diterima oleh pasien. Memang jantungnya lebih stabil, tetapi recovery-nya yang akan lebih lambat. Kita tahu bahwa opioid itu juga membuat penerimanya ini, pemakai obatnya itu akan merasa agak pusing, kemudian apa istilahnya kita ya, gliyeng. Memang nggak nyeri gitu ya, tapi gliyeng. Kemudian opioid ini juga akan memperlambat kembalinya nafas spontan. Oleh karena itu menyebabkan pemakaian ventilator pasca operasi itu menjadi lebih panjang. Dengan demikian tentu saja tinggal di ICU-nya itu akan lebih lama. Sedangkan pada ERAS efeknya dibuat sama supaya jantung tetap stabil selama pembiusan dan operasi. Tetapi nyerinya digantikan dengan blok anestesi, blok syaraf perifer. Ya, dengan adanya blok syaraf perifer ini, maka penggunaan opioidnya menjadi jauh berkurang. Walaupun ya masih digunakan, tapi tidak sebesar pada konvensional. Dengan demikian, maka memungkinkan untuk dilakukan ekstubasi atau pipa nafas, bantuan nafasnya ini di-stop pada saat di kamar operasi. Selesai operasi, masih di kamar operasi, sudah bisa dilepas. Istilah kerennya adalah fast track. Fast track ya, Dok? Ya, fast track ya. Jadi waktu di ICU, pasien sudah tidak menggunakan ventilator lagi. Karena cukup sadar, tidak nyeri, mampu bernafas spontan dengan baik, maka tidak memerlukan ventilator lagi. Nah, dengan demikian tentu saja panjang lama di ICU-nya nggak lama, jadi paling cuman 2 hari
sudah Oh, bisa cepat dok ya. pindah ke Ruang biasa. ruangan biasa dan sudah bisa memulai fisioterapinya. Mulai Oke. mobilisasi lebih efektif, fisioterapi lebih bisa dikerjakan lebih cepat. Oke. Itu keuntungannya ERAS pada Oke. cardiac surgery. Nah, terima kasih dok. Ini mungkin ilmu baru ya, terutama bagi banyak masyarakat karena selama ini kalau ada pasien datang ke saya, kemudian tanya itu mereka lebih mengiranya itu lebih ke arah dokter bedah. Nah, dokter bedah kan memang hanya mengambil sebagian peranan ya tentang teknik operasinya, tissue handlingnya bagaimana supaya tidak terlalu memberikan banyak trauma pada jaringan. Cuma ternyata di sini kan kita tahu ternyata yang lebih banyak berperan adalah prosedur anestesinya, entah itu dengan pemberian anti nyeri dengan obat-obat yang model terbaru atau dengan teknik yang terbaru yang mungkin nanti dokter sebutkan intercostal block Iya. itu ya. Mungkin saya tambahkan dokter Edwin. Ada satu hal lagi, preoperatif. Kalau konvensional dulu ya kita puasain selama minimal 6 jam. Gitu ya. Boleh air putih tapi 3 jam sebelumnya gitu. Nah, untuk ERAS puasanya tetap untuk bahan padat ya, solid gitu ya, makanan atau susu itu tetap minimal 6 jam. Oke. Tetapi di 3 jamnya itu clear water, tetapi ada kandungan fruktosenya yang memberi penambahan energi. Sehingga ini tujuannya supaya ketika pasca operasi itu tuh orangnya menjadi lebih segar, terasa lebih segar. Karena tidak energinya tidak terlalu panjang kosongnya itu tadi. Iya dok. Oke dok, terima kasih infonya. Ya. Jadi sudah jelas ya, mungkin ada peran dokter anestesi, peran dokter bedah juga. Iya. Kira-kira dok, menurut Dr. Filia, ada peran dari apakah seperti mungkin dari fisioterapi atau rehabilitasi ataukah dari dokter jantung? Kira-kira bisa berperan juga nggak dok untuk pemulihan cepat ini? Betul, Dokter Edwin. Jadi yang operasi bedah jantung itu merupakan satu teamwork ya. Jadi memang yang pemegang utamanya sebelum operasi itu dokter jantung. Pasca operasi setelah hari pertama mungkin itu dokter jantung juga ikut berperan di dalamnya. Selama periode operasi maka peranannya itu adalah di dokter, terutama memang dokter bedahnya sama dokter anestesi. Kemudian untuk ERAS ini, untuk terwujudnya enhanced recovery ini, pemulihan yang lebih cepat, maka dibutuhkan juga seorang dokter rehabilitasi medis yang membantu pasien ini untuk mau bergerak dan cara bergeraknya bagaimana lebih cepat. Dan last but not least, jadi yang terakhir tentu saja peranan dari pasiennya sendiri dan keluarga yang support ya. Pasiennya harus mau mengerjakan mau bergerak ya, mau kembali ke kehidupan sebelum operasi. Jadi kalau pasiennya nggak mau ya nggak bisa berjalan dong ERAS-nya. Oleh karena itu dari pasien maupun keluarga itu dibutuhkan kerjasama yang baik untuk terwujudnya enhanced recovery after surgery. Nah, terima kasih dok. Ya, jadi mungkin kalau boleh saya rangkum ya, berarti tadi dari teknik pembiusan, kemudian dengan pemberian obat-obat anti nyeri itu kita memfasilitasi pasien untuk lebih bisa bernafas, lebih bisa bergerak lebih awal.
Oke dok, terima kasih banyak atas informasinya. Tadi mungkin ini memberikan penjelasan ya, karena banyak pasien kan tanyanya ERAS itu lebih ke arah dokter bedah. Ya, sebenarnya kalau dokter bedah itu kan hanya sebagian, kita hanya sebagai salah satu bagiannya mendukung ERAS. Kalau dari sisi pembedahan mungkin lebih ke arah teknik pembedahannya, kemudian tissue handlingnya supaya tidak memberi trauma terlalu banyak pada jaringan, ataupun metode-metode operasi terbaru, mungkin OPCAP, OFPAM, atau bahkan dengan yang MICS dok, yaitu minimal invasive cardiac surgery. Jadi dengan metode yang terbaru itu, istilahnya itu tissue handlingnya yang lebih bagus, sehingga jaringan yang kita lakukan operasi atau trauma jaringannya akan lebih minimal. Otomatis nyerinya juga pasti akan lebih berkurang. Baik dok, terima kasih atas waktunya dok, terima kasih atas penjelasannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk semua sehingga bisa memberikan informasi yang lebih bagus lagi. Oke, nah people, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap tune in bersama kami dan nantikan informasi selanjutnya. Bye-bye.